di program 2 Sriwijaya itu saya melaksanakan lomba tahun tangkas antar batalion. Ada 9 batalion, 5 satu, 141, 142, 143, 144 plus Raider 200. Ditambah lagi dengan 4 batalion Satan Group. Ada kondisinya agak dekat, jaraknya sekitar 50 meter untuk mempermudahkan koordinasi. Akibat kesalahan tersebut, nilai mereka jadi berkurang sangat jauh. Mengapa mereka salah? Karena mereka salah dalam membaca peta. Agar hal ini tidak terjadi kepada siswa sekalian, maka pada kesempatan ini saya akan mengajarkan siswa tentang ilmu medan. Cara ngeplot di atas peta, cara mengoperasikan, cara memasukkan koordinat GPS di atas peta, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas ini ya? Jelas. Kali ini maka kita punya 4GP ya. Baca alat navigasi dan navigasi darat. Sementara yang pertama pendahuluan sudah dimulai dari tadi, ya kan. Kemudian sudah setahun berarti ini baterainya. Saya kan tapi medan dan cuaca, alat navigasi darat, evaluasi dan bentuk. Lanjut kita ke materi. Apa itu ilmu medan? Untuk mempelajari tentang keadaan medan beserta aspek-aspeknya. Aspek ilmu medan itu ada 2. Satu aspek medan itu sendiri, 2 aspek cuaca. Ya. Nah, aspek yang berpengaruh terhadap medan itu apa? Aspek medan alam bisa juga aspek buatan manusia. Apa itu aspek alam? Bisa sungai, danau, laut. Apa itu aspek buatan manusia? Bisa pemukiman, bisa jalan, bisa kereta api. Itu aspek yang buatan manusia. Tahu hati sama sini ya? Ya, saya posisi kumil sampai siswa. Suhu angin cahaya yang dapat. Jadi saya akan lebih pada kesini nanti ya. Untuk aspek cuaca, untuk aspek medannya bisa lele, perairan, tanah, batuan serta program. Kita masuk ke peta topografi. Peta topografi adalah gambar yang posisi horizontal dan vertikal dari permukaan bumi yang dibuat secara matematis. Dibuat dengan cara matematis melalui survei yang diteliti dan diproses dan secara matematis. Ya. Peta topografi menjadikan informasi dalam medan mengenai 1 relek, 2 perairan, yang ketiga tumbuhan, dan 4 benda budaya tidak bergerak. Kemudian peta topografi dapat dibedakan berdasarkan skala. Jadi ada skala kedar besar, ya. Kedar besar itu bisa 25.000, ya, 10.000, 5.000, ya. Ini biasanya peta-peta bisa peta desa, ya, bisa peta latihan, ya, peta rakyat itu bisa, ya. Kemudian ada juga peta yang namanya peta kedar menengah. Itu 50.000, 100.000, 250.000, itu masuk peta menengah. Kemudian ada juga peta 250.000 itu masuk peta intisar, ya, dan peta operasi gabungan atau job dan job ground, ya. Kemudian peta topografi kecil itu 1.500.000, itu bisa mencakup 1 provinsi, bahkan 2 provinsi. 1 juta bisa mencakup 5 sampai 6 provinsi, dan 1-2 juta. Demikian seterusnya. Makin besar skalanya, itu makin besar liputannya. Makin kecil skalanya, ya, makin besar skalanya, makin kecil liputannya. Makin besar juga skalanya, makin kecil, makin besar liputannya, ya. Nah, ini macam ini skala 1 berbanding 25.000. Ini lebih kecil kan? Jadi liputannya lebih kecil, ya. Kalau 500.000, liputannya lebih besar. Lebih luas. Liputannya kecil. Luas, lebih besar. Ada yang bertanya kan? Ya. Nah, kalau ada yang bertanya itu, apresiasi, ya. Ada pertanyaan begitu, namanya operasional grafik, ya. Itu nggak ada lagi bertanya.
Peta sudah tua di Israel, peta zaman Belanda. Itu join antara Indonesia dengan Belanda. Join operation. Kemudian juga TBC. Nah TBC ini saya sendiri lupa ini, karena saya baru dengar TBC. Menghitung batas provinsi. Kita bukan menghitung, memplot batas provinsi. Kita biasanya menggunakan peta JOG. Joint Operational Graphic. Itu peta zaman Belanda. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kalau ini saya cari-cari, saya juga nggak ketemu. Sudah 30 tahun lebih di dinas ini belum pernah ketemu peta TBC, tapi JOG masih banyak. Ya, oke ya. Terjawab siswa Banjul? Siap, terima kasih Gumil. Tematik. Peta tematik itu peta yang menyajikan tema-tema khusus. Dia peta juga, tapi dia temanya khusus. Bisa berupa peta jalan, bisa berupa peta sungai, bisa berupa peta Situasi. vegetasi, penumbuhan, bisa juga peta jaring-jaring komunikasi, bisa ya. Jadi banyak sekali. Jadi ini tak terlalu banyak. Jadi saya ambil contoh sekitar ada penumbuhan ya. Jadi dia hanya ditunjukkan tumbuhannya saja. Ya. Begitupun peta jaringan jalan, dia hanya ditunjukkan jaringan jalan saja. Ya. Itu namanya peta tematik. Jadi tema-temanya khusus. Ya. Jadi kalau siswa ketemu dengan peta apa tentang jumlah penduduk ya, coba dipahami aja nanti paling tidak pas keluar dari sini, oh dulu Pak Irfan itu dari Pusri itu pernah ngajarin saya ini peta tematik ini. Kita tahu studi banyak di TV banyak. Nah kalau ini peta ini ya, peta ini kita yang buatan ya. Semua lengkap, mulai dari sungai. Jadi dia dibagi dari unsur perairan, ya yang warnanya warna biru, ada unsur warna merah, unsur jalan perkotaan ya, kemudian hijau, unsur kependudukan, sawah, ya kan, kemudian ada coklat, kontur, ada hitam, batas, ya batas daerah, batas provinsi, batas kabupaten, titik navigasi, rel api ya, nah itu disajikan dari sini. Peta topografi. Jadi yang masuk tadi aspek namanya aspek alam dan aspek buatan manusia. Tinggi, relief agak datar, ketinggian, kemiringan lereng, dan sebagainya ya. Itu bentuknya, bentuk konturnya. Ada yang berompak, ada yang datar, ya kan. Ada yang bergunung-gunung ya. Jadi setiap daerah sesuai dengan daripada konturnya daerah tersebut. Dari tipologi itu dari kata-kata tipe ya, tipe klasifikasi ya. Ini yang atas ini adalah kontur ketinggian. Sehingga yang atas ini kalau saya gambarkan sebenarnya ini gambarnya. Ya. Jadi sampean para siswa itu saya bisa membayangkan kalau seperti ini pasti tinggi, ya kan? Ini konturnya ini sejajar dengan ini berarti tingginya sama. Itu makanya dia agak mundur dikit, ya kan? Ini dengan ini ketinggiannya sama ini dengan kontur satu ini. Nah, itu. Jadi kalau ketemu medan kayak gini atau mungkin ya. Jadi dari kontur ini para siswa sudah bisa membayangkan medannya seperti apa. Ya. Kalau konturnya renggang-renggang, jaraknya ada yang sampai 5 cm, 6 cm jaraknya, berarti daerah tersebut datar. Ya. Dan ada nilai konturnya. Ya, nanti nilai konturnya nanti ada. Ya, ada nilai konturnya, nilai ketinggiannya. Untuk 150.000, satu kontur itu jaraknya 25 meter. Ingat-ingat aja ya, 150.000 jarak dari kontur ke kontur itu 25 meter. Jadi kalau Anda sudah tahu satu kontur ini misalnya 25 meter, semuanya sudah tahu. Biasanya kita topografi itu untuk perseratusan kontur yang ditebalkan ya. Kalau ada peta seperti ini saya jelaskan dulu kepada adik-adik sekalian ya. Disebut peta itu, dia disebut bisa dikatakan itu peta. Satu dia punya judul, itu dulu. Yang kedua dia punya koordinat geografi maupun koordinat UTS. Yang ketiga dia punya insert. Izin Gumil. Mana apa nah? Atas. Ya adik nanti tidak terjebak. Satu dia punya judul, itu. Yang kedua dia punya insert.
letak kedudukan peta dalam satu provinsi itu. Kalau inset biasanya dia dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten, dia dikasih dalam titik spot ini menunjukkan peta ini. Yang ketiga dia punya koordinat, bisa UTM, bisa geografi ya. Yang keempat dia punya keterangan, dia punya legenda, sehingga dengan 4 tadi user ini dia bisa baca peta itu. Saya orang Amerika, saya baca ini Bandung, oh Bandung di mana? Ketika dia lihat insert sini, dia tahu. Oh, ini belum tahu juga dia. Belum tahu dia lihat koordinat ini, di situ ada tulisan angka 48, zona 48M. Oh, Indonesia. Indonesia. Di mana ini? Di Bandung. Baru dia cari. Oh, Bandung di sini. Nah, akhirnya sudah bisa dibaca. Peta bisa dibaca. Jadi kalau peta tidak punya judul, saya banyak berdebat ini para siswa sekalian tentang batas daerah. Ada salah satu camat sama dan menarik garis yang sampai ke bawah. Kita buat di sini, lihat ini 150.000 ya. Setiap ini 25 ini. Buat aja di sini garis sampai ketinggian yang paling tinggi berapa di sini, misalnya di sini kontur 400 ya. Nah, buat dari 400 diganti terus dibuat ke bawah kotak-kotak seperti ini. Anda akan dapat pandangan sampingnya ya. Nah, penampakan. Wah, mulai dari yang paling rendah seluruh kontur 400, kamu tarik terus ke bawah. Bertemu dengan garis 400 yang ada di sebelah kanan. Turun lagi ke 375 itu kalau mau secara garis secara teori. Tapi kalau seperti ini, kamu sudah lihat. Mana tampil ya, para siswa sebenarnya sudah tahu bahwa ini ada gunung kembar ya. Ini tengah-tengahnya adalah saddle ya. Saddle, jadi saddle begini kalau naik gunung itu naik apa? Turun lagi dikit, puncak lagi berikutnya. Itu saddle ya. Nah, terus dia ke sini, turun. Allah Akbar. Makin renggang. Kalau ini berarti apa? Curam. Ya, ini terjal atau curam. Ini curam ya. Kalau seperti ini dia sudah agak rendah. Jaraknya jauh. Dari kontur ini nilai kontur ini 150 toh. Nah, 150 ke kontur ini berarti 125 toh. Nah, 150 125 ini kita hitung jaraknya itu sekitar 2 cm. 2 cm berarti 1 kilo. 1 kilo itu agak datar kita jalan. Itu loh maksudnya dia. Siap. Paham sampai sini ya siswa ya? Siap. Warna ada di sini. Petunjuk Jadi letak putih, peta. ya. Peta kita ini di titik ini. Ini posisi peta kita ini. Tadi. Nah, kalau di sini dia, pada siswa sekalian, ya. Pertama insert. Nah, kemudian Izin ke belakang, Gumil. ada di sini, ya toh. Nah, atas bawah kiri kanan diagonal atas bawah itu adalah peta-peta sampingnya, ya. Ini bisa dilihat di sini siswa ya. Siswa bisa lihat di pojok sini. Di pojok sini ada tulisan. Nah, itu adalah peta sebelahnya. Di pojok sini ada sambungan, itu adalah peta sebelahnya. Ya, siswa ya, paham ya? Siap. Nah, asin peta ini sendiri ada di kanan atas ini. Nah, jelas sampai sini ya? Nah, ini posisi kita. Ini adalah nomor 1 peta. Pembacaan grid ya. Letak grid tegak yang pertama sebelah kiri dari titik terbaca angka 88. Ini saya buat perkiraan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu satu kotak itu dibagi 10. Ya. Ini siswa ketahui kotak ini jaraknya 1 kilo, lebarnya 2 cm. Nah, kalau Anda ketemu angka 88 di sini itu 88, ambil dulu 88-nya, baru ke kanannya perkiraan persepuluhan dari diri terhadap titik itu berapa mili atau berapa senti, biasanya mili ya. Misalnya 2 mili, berarti dia 882. Nah, 882 itu yang bawah itu ya. 882. Demikian pula untuk yang utaranya, yang naik turunnya ya. Kalau misalnya 15, di angka 15, yang ini di angka 15, bagi 10, dia 7, berarti lebih dari setengah dong. Kalau setengah kan 5, berarti dia 15, 7. Atau perlu kita gambarkan? Ya nanti akan saya gambar lagi. Jadi legenda itu adalah, ini legenda ini. Nah, keterangan-keterangan yang ada dalam peta ini. Baik pun warnanya, kemudian bentuknya,
Jadi ini bukan peta topo, saya jelaskan dulu. Jadi peta topografi itu diwakili oleh simbol, ya simbol. Jadi dia kalau hutan, dia tidak digambarkan hutan, dia diwakili oleh yang namanya P kebalik itu. Belukan P kebalik dikasih titik-titik. Nah, itu ya, itu diwakili oleh simbol. Nah, warna hitam itu yang saya jelas dari awal tadi itu batas kampung, kereta api, jalan listrik, jembatan, gorong-gorong ya. Ada juga warna biru, itu unsur-unsur ada. Laut, sungai, warna hijau itu untuk menunjukkan detail kampung ya, hijau ya. Warna merah untuk menunjukkan detail jalan. Kemudian kota bangunan, blok-blok perkotaan, warna coklat itu adalah kondo ya. Untuk warnanya ya. Jadi pada siswa ketika melihat ini ya kan, apa ini? Oh sawah, apa ini? Apa itu tadi? Oh berarti yang ini sawah ya. Nah itu loh, ya kan? Siap. Nah, yang coklat-coklat muter-muter kayak enggak jelas juga ini. Oh ini kontur ketinggian. Nah, paling tidak ngerti ya? Simbol-simbol ngerti. Ya. Nah, kemudian titik triangulasi. Nah, titik triangulasi ini perlu saya jelaskan kepada siswa. Di Gunung Gelis. Nah, pernah nggak tentara ke situ? Pernah. Nah, itu pemeliharaan tubuh triangulasi. Dalam tubuh triangulasi, ya kan, ada tingkat ketelitian, mulai dari P primer, S itu sekunder, T itu tersier, Q adalah kuarter. Ya. Kemudian kuarter. Nah ini tingkatan-tingkatan daripada ketelitian tentang triangulasi, ya. Baik sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin. Ya. Siswa apa? Itu sekunder apa? Tingkat primer ada, saya pernah ketemu. Akan tetapi adalah Waktu nama apa? Angus. Bagus. Primer, setelah primer kan pohon itu setelah batang dia punya cabang toh. ya. Nah, siswa WN ya, cabang inilah yang disebut dengan sekunder. Setelah dia cabang, dia membuat lagi namanya cabang lagi. Ya toh? Buat lagi dia cabang di sini. Ya. Cabang inilah yang disebut dengan sekunder. Nanti saya jelaskan ya, apa maksudnya dia. Oke? Siap. Triangulasi yang paling teliti karena dia menggunakan astronomi. Primer. Beberapa titik triangulasi tidak banyak di Indonesia yang primer ini, sedikit. Karena dia ikatan tumbuh peta, dia kecil sangat tinggi. Sehingga dari primer-primer ini, dari primer-primer itu saya gambarkan ke segitiga begini, Wen. Ya dong. Di sini ada primer, di sini ada primer. Lahirlah titik ini. Inilah sekunder. Anak dari primer itu lahirlah sekunder. Jelas di sini. Siap, jelas. Dari batang, ya kan, lahir sekunder, ya kan. Ya. Dapatlah sekunder ini dengan rumus segitiga, namanya rumus segitiga. Masih ingat sudut dalam segitiga? 60. Berapa sudut dalam segitiga? 180. Nah, itulah proses penghitungannya. Menguncinya di situ. Ketika itu sudah bentuk 180, kurang sekian atau lebih sekian itu lalu koreksinya. Ya loh? Itu dihitung semua. Dulu zaman saya masih kosan dulu menggunakan bambu. Sekunder-sekunder ini, di sini ada sekunder, ya. Di sini juga ada sekunder, ya toh? Ya toh? Nah, diikat lagi titik sekunder-sekunder ini menjadi titik yang ini. Ini tadi nggak ada di Pusdiktok, nggak ada titik ini. Tapi di Cimahi sana, di Cimahi di ujung sana, di pasar apa namanya, pasar atas itu ada sekunder. Kemudian di Parongpong ada sekunder, diikatlah di situ, ya kan? Dapatlah namanya titik satu di Pusdiktok, namanya tersier. Sorry, ya ini tersier ya. Tersier. Salah, ini primer dulu ya, sekunder, baru tersier. Sorry, saya tulis ya. Nah, ya. Baru sekunder jadi tersier. Paham ya? Jadi tidak seteliti sekunder.
Sekunder tidak seteliti primer. Yang paling teliti itu bisa 50 meter ke atas. Izin saya tanya, maksudnya ketinggiannya Ketinggiannya. itu berapa DPL gitu? Oh, DPR. Nah, MDPR. Di atas permukaan air laut DPAL. MD, MDPR. DPR. MDP, MSN, Mensi level. level. Itu pada. Ya itu tergantung kebutuhan. Kalau di kampung saya di Sumatera Selatan itu adanya Gunung Gerici. Nah, di Gunung Gerici itu ada. Dia lebih tinggi, tergantung ketinggian gunung itu. Ada juga Bukit Tunjuk. Itu daerah Lakat, ada Bukit Tunjuk tempat wisata itu. Itu juga ada tugu triangulasi primer. Sudah saya naik ke Belanda itu membuat tugu-tugu. Ini tugu-tugu dibuat Belanda ya. Jangan dikira kita sekarang ini hanya menggunakan saja. Tetapi sudah jarang kita gunakan. Sekarang ini sesuai dengan peraturan Menteri Kebudayaan, saya lupa nomornya, itu menjadi cagar budaya. Ya. Peta topografi yang 150.000, saya bicara 150.000 aja dulu ya. Ya. Ini memiliki liputannya 15 menit dikali 15 menit. Baik pun dari timur ke barat maupun dari utara ke selatan. 15 menit kali 15 menit dengan luasan lebih kurang 55,5 cm. Ini pertanyaannya. 55,5 cm atau 27,75 kilo, ya. Tahu nggak 27,75 kilo? Karena 1 cm itu 1 kilo, kita dikalikan aja, ya. 1 cm 1 kilo. Berarti kalau 55 cm aja itu sudah 22,5 kilo. 2 cm 5 kilo 1 kilo. Ah, 2 cm itu 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1 tapak ini 1 kilo, 1 kotak itu 27,75 km. Jadi Anda pada dari sini ke sini itu 27,5 km. Ya, bukan 15 menit. Paham sampai sini ya? Ya. Paham. Oke. Nah, ini masuk kita ke untuk menyambung peta itu kita harus paham tentang penomoran peta. Ini 150 ya. Ini 1000 ya. 30 menit kali 30 menit ya. Untuk yang ini peta 50.000 ini alat peraga kita ini 150 berarti dia beladuannya. Ah. Jadi kalau peta 100.000 dibagi 4 jadinya peta 150. Berarti luasnya berapa? Kalau sini 30 menit ini berapa ya? 15 menit. Ya. 15 menit ya. Itu ya. Nah, kita peta kita ini. Penomorannya ingat huruf U ya. 1, 2, 3, 4 ya. Penomorannya ya. Nah, ingat terus ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siap ya. Huruf U siswa sekalian dan sejarah penomoran ya. Bukan sejarah. Penghitungan nenek moyang kita dulu tentang penomoran peta. Ini bukan batas Indonesia ya. Jadi nanti jangan bilang wilayah apa siswa WN? Wilayah Indonesia ya. Jangan ngawur, kita nggak pelajari Malaysia di siswa WN. Yang kita pelajari ini Indonesia siswa WN ya. Siap. Siswa WN aslinya dari mana? Papua. Dari Ambon. Dari Ambon ya. Bukan Papua. Mau bekerja jadi ini badan gizi derajat 30 menit bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Timur. Aduh. Timur. Jadi ingat kalau ke Indonesia itu makanya dia disebut orang timur. Kenapa? Karena negara kita berada di belahan bumi bagian timur, selesai kita Indonesia ke barat. Kita bukan wong barat, ya. Wong barat itu disebut wong barat itu karena negara mereka di belahan bumi bagian Barat. Itu dipahami dulu ya. Jelas ini para siswa? Siap, jelas. 6 derajat lintang utara sampai dengan 12 derajat Bintang selatan. Inilah liputan peta Indonesia. ikut belajar. Kotak-kotak ini para siswa ya, inilah kotak 100.000. Paham ini ya? Ya. Ini dari sini 01, 02,
03, 04 sampai dengan 94. 94 ya. Ah, sampai dengan 94 ya. Saya tulis ini ya. 94. 6 derajat lintang utara seperti lihat. Ini kayak macam karpa. Tapi kalau karpa kika batas. Kalau membaca 100.000 kika atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Atas bawah. Ini 01. 02 3 4 5 6 7 dan seterusnya sampai dengan berapa? Ada tahu? 36. Nih ya. Jadi kalau mau menghitung berapa asid 1 berbanding 100.000 wilayah Indonesia, ya 36 dikali 94. Berapa ribu? Nah, Tidak karena semua. wilayah Indonesia itu sepertiga daratan, 2/3 lautan. Jadi kalikan saja sepertiga liburan ya. Itu cara gampang berpikirnya. Nah sekarang saya tanya, sip berapa? 1/100.000. Ya, 05 apa? Ulangi 03 4. Oh iya 04 4 06 06. Nah, kalau sudah melihat kalimat begini para siswa, dua angka inilah kika. Kiri kanan 04 segaris ini semuanya 06 garis ini panjang 06 sampai 04 06 semua. Ke sini 04 semua. Paham? Kalau saya buat ini berapa sihnya? 05, 06. Nah, ini berapa sihnya? 07, 07. Dan seterusnya. Semua 06. Ini 06. Oke? Bagaimana 50.000-nya, saudara, para siswa? Lihat kemari. Ini 50.000-nya. Diginikan. Pakai U tadi. 1, 2, 3, 4. Paham? Paham sampai sini? Paham. Nah. Ini berapa? Siswa Kelly? Siap. Berapa ini? 0806 0806. Ini 100.000. 50.000-nya kilo. Ah. 1 2 3 4. Udah kalau sudah paham ini Anda sudah bisa. Untuk menyambung peta dalam suku yang luas. Kalau untuk nyambung peta dalam suku kiri kanan bawah atas diagonal kiri. Paham ya? Kita Ah? batasnya 30 141 itu 9430 menit ya? bukan 14130 14130. biar sampai biar pas gitu kan Ya. mau begitu nanti kurang. Oke, sip. Terima kasih siswa. Ya, tepuk tangan. Siswa saja. BT Saya tulis nanti di persoalannya. Anda saya kasih nomor 27 11 4 Romawi. Bisakah Anda nulis kiri kanan peta tersebut? mau diulangi Will. Saya kasih persoalan seperti ini. Di sini pertanyaannya isilah kotak-kotak 150.000 dari lembar kotak tersebut. Ya, gini cara jawabnya. Ingat nanti ya. Ketika ini ditemui, siswa cari LBD. Lembar bagian derajat 4. Ingat. 1 enggak 2 3 berarti bukan ini 4. 4 ini berarti satunya di sini. Ya. 1 2 3 4. Inilah LBD. Lembar bagian derajat. Buat dulu LBD, lembar bagian derajat. Ketika LBD ini sudah Anda ketemui, berarti ini kalau saya buat 100.000-nya ini 27 11 105. Anda masuk ke wilayah sini ini sudah 27 28 28 11 11. Anda masuk ke wilayah ini berarti ini berapa? 26. Wah,
pintar 26. semua siswa. Pulangan. Nah, pintar semua. Bagus. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal membuat ininya saja. Adik-adikku yang ganteng ya, anak-anakku yang ganteng ya, tinggal buat ininya saja. Paham sampai sini? Paham. Izin Pak, kalau atasnya kemana? Ya atasnya yang ini. Ini berapa atas? 2 Romawi 2. Berapa? Si 100 ribunya berapa? 28. 27 3. 27 Kan ini 11. 27 kosong 28. 27 12. Ya, 11 itu tadi. 27 12. Ya. 1 2 3 4. Berarti ini 2. 2 kan Ini 3. Iya. Paham? Paham. Izin yang ini berapa ini kamu begini? Kami masih bingung, gumil. Berapa ini? 26. 26 26 11. 26 12. Jangan bingung. Ke atas. Ya. Berarti kalau ini 26 12 1 2 3 4. Berarti ini 2. Paham sampai sini? Ya. Sehingga Anda bisa menyambung peta semuanya. Jelas? Jadi kalau saya kasih satu lembar sheet peta begini, udah bisa semua ngisinya? Ya bisa. Bisa. Oke. Ya, tepuk tangan untuk siswa tadi. Kejar. Perbandingan dalam bentuk angka pecahan. Jadi kedar itu ada 3 macam kedar, ya. Tolong perhatikan kembali para siswa. Di peta topografi, ya, itu ada kedar angka. Apa itu kedar angka? Kedar yang dinyatakan dalam angka-angka. Misalnya 1 berbanding 50. Kemudian ada juga kedar grafis. Ini loh kedar grafis ini. Nih, lihat sini para siswa sekalian. Ini kedar grafis. Pas di bawah tengah-tengah peta itu. Ini kedar grafis. Ya. Nah, misalnya di sini 0 sampai dengan berapa senti itu? 10. Nah, ya kan? Berarti 5 km, ya toh? Ya. Di bawahnya adalah sentimeter. Berarti berarti peta ini 5 cm sama dengan 10 cm sama dengan 5 kilo. udah pernah mau tanya kalau 10 km 5 kilo berarti 1 cm 0,5 kilo 500 meter. ada nyambung dia. Kemudian ada lagi kedar perbal. Kedar perbal untuk peta-peta baru sudah tidak lagi, tapi kalau peta lama masih ada. 1 kilometer di peta ini sama dengan 2 cm di lapangan. Itu kata-kata. Perbal itu dengan kata-kata. Kalau peta-peta lama masih ada, ya kalau peta sekarang ini sudah tidak ada. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan cara menyatakan kedar pada peta. Bisa jawab ya? Ya bisa. Nah, 1 peta angka. Contohnya, buat contohnya 1 berbanding 50. Yang kedua kedar grafik, gambarkan grafiknya. Gambarkan 150 aja, nggak apa-apa. Kamu buat berapa 10 cm? 10 cm bagi 1, 2, 3, 4 sampai 10 cm. Di bawahnya kamu tulis 0, di sini 10 cm, di atasnya kamu tulis 0, tulis lagi 5 km. Sehingga pengguna user sudah bisa baca peta itu. Oh, 10 cm sama dengan 5 km. Ya, paham ya? Paham sini? Ya, paham. Lanjut, next. Peta topografi. Ya kan? 1 banding. Dan peta topografi diketahui peta topografi. Jarak di peta sama dengan 6 cm. Jarak di medan sama dengan 3.000 meter. Ditanya kedar berapa? Ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya kan? Masih. Di awal K sama dengan JP per JM. Ingat ya, para siswa sekalian, saya bukan ngajari kalian karena kalian lebih hebat dari saya. Untuk itu ini namanya rumus 2 variabel. Variabel 1, variabel 2. Jadi 2 variabel. 6 buat persamaan. 3 sama dengan berapa ini? Di sini berapa, Ben? 6 bagi 3 ya 2. Kalau sudah bertemu dengan kayak ini, ya ini sama dengan K sama dengan JP per JM. Anda mau cari apa sekarang? Mau cari JM, 6 dibagi 3. Mau cari apa lagi? Mau cari ini apa di JP? Ini kayak ini. Buat persamaan.
Dua bersama. Ya mau persilakan boleh. Bagaimana cara kalian? A sama dengan masukkan. JB berapa? 6. Ya, sentimeter. JM berapa? 3000 meter. Ini kan sulit untuk dibagi karena ini 3000 meter ke sentimeter ditambah berapa nolnya? 2. Berarti 300.000 meter SNT. Udah, kalau sudah begitu nggak usah pakai senti-senti lah. Oh lah, Masih sudah sama. Tadi sudah sama. Siap. 6 dibagi 30. Sederhanakan. Saya kembali lagi begini, karena udah banyak yang bingung, udah sumber kali udah banyak bingung karena udah terlalu banyak dipikirkan. 4/2, bisa nggak disederhanakan ini? Bisa. Berapa? Nah. Dibagi berapa ini? 0,5. Ini dibagi? 1. Nah, ini dia. Dua, itu sederhana itu. Satu. Ingat, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Dibagi 2 dibagi 2, Nol. 1. Begitu pun ini saya bagi 6. Berapa saya bagi 6? 1. Ini dibagi 6. 300.000 bagi 6. Tekan kalkulator. 350.000 berarti 1/50.000 atau 1/50. Paham sampai sini? Siap. Ini terutama, mohon maaf ya, Pak ini bagus ya, Heli ya, Didik ya, gue yang dikuasai ini. Ini matematika dasar SD. Izin. Kalau seperti ini memang Hilang-hilang, itu maka apa? Kalau kita bertemu misalnya 1 dibagi 3/7 misalnya, supaya dia tetap 1, ya 1/1 aja. Dibagi 3/7, gunakan perkalian silang. Nggak usah bingung. Itu matematika, ini dasar sekali, dasar sekali. Ya. Nah, kita masukkan rumus ya. Rumusnya kalau mencari JM, ingat K sama dengan JP per JM. Mencari JM apa? 6/3 sama dengan 2. Yang ingin saya cari ini. Berarti 6 kali. 6 dibagi 2 baru dapat 3. Ngerti kan? Berarti JP dibagi K baru dapat JM. Paham nggak maksud saya? Paham Pak Kus? Nah, ini Pak Kus. 4 sama dengan 12 dibagi berapa? 3. Oke. Saya coret ini. Berapa di sini? 3 dikali 4. Artinya untuk mencari yang ini kali ini. Paham sampai sini? Saya coret di sini. Berapa ini? 12. 12 bagi. Bukan masalah tiganya. Untuk mencari ini dibagi ini. Ini kedua variabel paling gampang kita. Paham ya? Nah, berarti baik maksud saya. Nah, jangan kita pusing. Apa ini sederhana? Ya. Untuk mencari 4 tetap Perhatikan di sini. Yang dicari apa? JP. JP. Ini yang dicari toh? Ya. Berarti JM Kedar kali JM. JP sama dengan kedar dikali JM. Masukkan rumus. Kedarnya tadi berapa? 1 bagi 50 dikali 4.500. dikali 4.000. Tulis dulu meternya. 4.500 meter. Oke. Ini kan begini. 1/50.000. Kan sama saja ini sama kan? Dikali 450.000. 450 450 Senti dulu. 4.500 450 4.500 meter. Jadikan senti ini barang. Tambah 0 berapa? 2. Ini kali ini bagi ini. Selesai barang itu berarti 450.000 dibagi 50.000. Nah, kalau agak cerdas dikit, 4 nolnya dicoret. Ini 4 nolnya coret. Dah, 45 kali 5 berapa? 9. Artinya JP sama dengan, ingat, ini sudah kita jadikan senti. 9 senti.
Paham sampai sini? Ya. JM 6.500 meter. JP ditanya bolak lagi Ben, kayak sini Ben. Kemudian saja, kau usah bingung. K sama dengan JP per JM. Yang mana mau kita cari ini? Yang ini toh? Berarti Kedar kali M. JP sama dengan K dikali JM. M. Kali-kali. paham? Sama dengan JP sama dengan masukkan rumus 50.000 kali JM berapa? 6.500 Nah, ini tulis dulu meter ya. Sebelum kita sama, tulis dulu meter. Paham ya? Siap. Kalau sudah begini, Wen, ini langsung saja kalau kayak gini. 1 dikali 6.500, 65.000 bagi 50.000. Ya kan? Jadi berapa itu? JP sama dengan, kalau udah kayak gini, setengah dikali sini 4. 1 dikali 4 dibagi 2. Ini dikali ini bagi ini. Kalau menemukan persamaan dari ini. Buat contoh setengah kali 4 kan 2. Setengah kali 10? 5. 1/2 dikali 10. Langsung aja 1 dikali 10 bagi 2. Berarti 5. Ini kali ini bagi ini. Ada persoalan. 6.500. Apa itu? Meter jadikan sentimeter berarti 650.000 dibagi 50. agak cerdas. Ini kurang 4. Ini 4 biji. 65 bagi 5. 13. Berapa? 13. 65 bagi 5 berapa? JP sama dengan 3 ya. Paham? Itu nanti kita untuk ini loh. Katakanlah Cileunyi. Jangan Cileunyi, Cileunyi. Kampung Cileunyi itu berada pada tapak 833. Cileunyi ya. Nanti kalau ada pertanyaan berapa Cileunyi berada di tapak berapa? Ya. 4 angka. K 33. 33. Wis dua Majalaya Ya. Itu Cileunyi. Sekarang nek. Ya. Nah, di situ ada tugu triangulasi kaki 157. Pertanyaannya, berapa CO kaki 157 apa itu? 157 atau 97? 197 ya? 197 per 197 di atas ketinggian 668. Ah, Nanti pusing deh. ya, kalau perhatikan sini ya. Perhatikan sini. Ini berapa CO-nya? CO-nya kaki siswa jawab 6 angka. 6 angka saja. Ingat ya koordinat 6 angka, satu karpa itu dibagi 10. Kalau 8 angka, satu karpa dibagi 100. Jadi yang sudah kamu bagi 10 tadi, kamu bagi lagi 10. Siap. 9 angka yang sudah dibagi 10 lagi, kamu bagian 10. Mata kita sudah tidak sanggup. Kita hanya cukup dibagi 10. Jelas ini? Nah, karpaknya, ini karpak ya. Karpak itu bukan koordinat. GTGD, garis tegak, garis datar. Garis tegak, garis datar. Itu karpak. Dia tidak menunjukkan spot. Hanya membantu kita pada karpak sekian ada desa Cileunyi. Paham sampai sini? Paham. Sedangkan koordinat yang support titik. Nah, kamu membaca koordinat ini dan ini adalah cross ini. Dan dia ada cross itu lihat. Nah, klik cross tadi. Yang paling ujung yang paling atas. Nah, ada lagi. Wah, itu lagi itu betul sama
kayaknya dulu ya. Dulu lagi. Nah, stop. Nah, pakai itu. Paling atas. Tombol paling atas. Oh, ini. Nah, cahayanya, lampunya. Masih kaki 197 itu ya. Ingat, koordinatnya Ada di Anda pertama buat dulu 89. Kan dia berada di karpak 89 toh untuk ini ya. 89 ya. Yang ini kamu bagi 10. Paham? Setelah dibagi 10, berarti berapa mili dia? 20 mili toh? 2 cm dibagi 10 kan 20 mili. 20 mili. 2 mili kan? 2 cm dibagi 10 itu 2 mili. 2 mili kamu hitung 2 mili 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya jatuhnya di 7. Ya tahu? Paham ya? Berarti 8, 9, 7. Begitupun yang atasnya. Kamu ini dari sini ke sini bagi 10. Pakai protractor. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7 juga. Berarti dia di 13, 7. Itulah. Kalau dia di sini, pasca ini pembagian 10 ya. Perhatikan sini. Dia lebih mendekat ke sini, ya toh, masukkan. Misalnya ini 6, ini 7. Dia lebih dekat ke sini, jadikan ini 7. Lebih dari 5, ikut ke atasnya. Kurang dari 5, ikut ke bawah. Paham ya? Paham. 898, benarkan? Pajul kan harus ya. Atau 13,8, benarkan? Tapi kalau dia jawab 13,9, salah. Kalau dia jawab 895, salah. Paham ya? Biar pas aja. Supaya kalian bisa ngeplot koordinat geografi. Misalnya ini peta geografi, ini saya buat peta hipotesa ya. Peta hipotesa. Tahu hipotesa? Belum. Hipotesa itu ya perumpamaan. Peta perumpamaan, peta peradaban atau hipotesis ya. 1 berbanding 50.000. Perhatikan kemari ya. Perhatikan kemari. Jangan ngobrol dulu siswa ya. Ya beri dulu. Kecuali badan. 100. Bandung berapa Bandung? 102 ya? 107 derajat ya. Bandung. 15 menit. Ini Bandung ya? Berarti ini berapa? 30, 100 derajat, 107 derajat 30 menit. Nah, katakanlah ini 6 derajat 45. 45. Berarti di Cepet sini itu. 06 30. Berarti di 30. sini 06 30. berarti di sini 0 derajat 7. berarti di sini 7 kan membesar. Pembesar. oh iya. Selatan ini ya. Oh, Jadi dari utara ke tadi selatan. 12 ke bawah. Nah, 6 sampai 12. Di sini yang sudah dikasih tahu tadi. Jarak. Berapa senti? 27, 55,5. 55,5 senti. 100 untuk siswa Kusnadi. Tujuan saya tadi kenapa? Supaya siswa itu ingat lagi dia. Oh, Ya, dia Balik ke belakang ya. Tenang saja nggak sama tulis. Oke. Ini juga berapa siswa? 55,5. Oke. Kalau ini sudah diketahui, ketika ada satu support di sini, katakanlah di pertigaan jalan ya. Nih. Berapa koordinat geografi titik ini? Perhatikan kembali ya. Ukur dari sini ke sini. Action dulu ya. Action dulu ya. Nah, berapa senti? Katakanlah dari sini ke sini, berarti kalau di 55 bagi 2 berapa R? 55 bagi 2, 27,5. 275. Berarti di sini sekitar 28. 28 dari sini ke sini 28 cm. Paham? Ya, paham. Meter ya. Ingat, dari sini berapa tadi? 55,5. 28 dibagi 55,5. Berapa 28 dibagi 55,5? Tekan kalkulator. 28,5. Tekan kalkulator. Iya. 8. Enggak bisa. 0,5 juga. 0,5. Ini 0,5 ya.
dikali 15 cm kali 7,5 7,6. berapa? 5 berapa? 7, berapa? 7,6. 7,6 7,5 pasnya. masih berapa? 7,5 aja. 7,5. Ini karena sudah dikalikan 15 menit, berarti jadi 7,5 menit. Ya, berarti kan? Ditambah ini barang 107 derajat 15 menit ditambah 7,5 berapa Ben? 225. 107 derajat 22,5. 22 ya biar agak cantik 22 menit 30 detik ya agak cantik lah ya, paham ya? Ini sudah dapat bujurnya. Ini untuk cari bujur ya, bujur 107 30 menit. Sekarang lintang 15. Lintang pas kita ukur jaraknya, ini katakanlah 24 cm sama 24 Wen ya, dibagi berapa Wen? 55,5 ya, tekan kalkulator biar cepat. 0,4 ini dalam bentuk sentimeter. Ingat, dikali 15 menit, 0,4 dikali 15 menit Kali 7,5 3,6 6,4 aja. berapa? 7 lah, 3,7. 6,4. Berapa sih? Bulatkan 4 kali 15 sama dengan 6. Enggak mungkin dong. 15 saya bagi 2 7,5. Saya bagi 2 lagi sudah 3, berapa? Jadi jelasan. Iya. Ya, itu sekarang itu sama dengan 6. 6 menit. 6 udah 6 menit. 6 menit ya. Nah, ini 6 derajat 40 Itu dibagi tadi. 45 menit ditambah 6 menit berapa Wen? 6 derajat 21. 6 derajat 51. Ya. Jadi koordinat geografi barang ini di pertigaan ini ya, bujurnya 107 derajat 15 menit 22.30. oh sorry 22.30. 22 derajat 0,5 detik ya menit ya, itu bujurnya, bujur ya, lintang 6 derajat 51 menit. 6 derajat 51 menit. Itu jawabannya. Gue izin tadi sampaikan. Awalnya dapat dari mana? Sebelah sini. Berapa Bayo berapa? Kan 8 cm. Nah, 8 dibagi 55,5. tekan kalkulator. Jangan taruh kepala, langsung tekan kalkulator. Nah, 0,1. 15 0,1 dikali sama dengan 0,1. 0,1. Ya. Dikali 0,1 dikali 0,1 dikali 15 menit kali 15 menit sama dengan berapa? kali 15 sama dengan 2,2 Ya, sudah. 2 aja lah. 2 aja Sama dengan 2 menit. 2 menit Nah, 2 menit ditambah 2 menit Ditambah 6 derajat ya. 6 derajat Nah, 45 menit Sama dengan dengan 6 derajat 6 derajat 47 menit. Ya, tepuk tangan. Nah, bisa nggak begini? Kalau Anda perhatikan sini, Ben ya. Google Map, misalnya cari pos keluar koordinatnya. Dia bisa min 6 derajat 27 menit 68 menuju 6 misalnya gitu kan. Nah, Geografi. kemudian ini lintang ya. Bujurnya bisanya 107 derajat, 76841. Ya, ini. Kalau punya GPS, tinggal di setting di position format. Ada setting di situ, ada position format. Pilih geografi, pilih DMS, degree menit skon.
Ini second. Kalau Anda pilih degree point minutes, ini jadinya. Paham sini? Ketika setting GPS, nggak tahu sekian ini, mudah-mudahan udah pernah buka GPS. Min abaikan, buang minnya 30. Ini kalau ketemunya kayak gini, perhatikan ini. Saya ambil dulu 6 derajatnya. Oke, selesai. Berarti sisa berapa di sini? 0,383. Sisa berapa, Ben? Kalau saya 6,3876 saya ambil 6 derajat, sisa berapa ini? 3 menit sudah 3 apa? Bacakan. Ben, ini 2,481. Saya ambil 2, tinggal berapa ini? 0,81 Ada koma 76 kali 60 kali 60 sekarang berapa? 36 23,256. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Menit. Kenapa? Karena saya kali 60 derajat, saya kali ini kan posisinya menit derajat ngomongnya. Saya kalikan 60 jadilah dia menit. Berarti 6 derajat dapat menitnya 23 menit. menit. Menit aja 23 menit. Sisa berapa? 256 Sisa berapa? 0,26 Kalikan 60. 15,36. 36 Oke, 15,36 detik. sekon. Artinya her 6,3876 derajat sama saja dengan 6 derajat 23 menit 15,36 detik. Paham? Paham sampai sini? Paham. Ya. Kalau sudah di atas 60 menit, 67 menit, berarti dia sudah masuk derajat. Ya, kalau secondnya sampai 100 kan. Second juga tidak bisa sampai 100. 90, second 100. Kalau 62 second berarti 1 menit, 0,2 detik. Ya. Paham? Ya. Ini dulu. Sekarang setuju. Ketemu yang kayak gini di handheld, karena kamu nggak nyeting degree minute second, degree point minute. Ini jadinya kayak di HP. Ini masukkan dulu Ren, 107 derajat. Sisa berapa? 0,784 0,881. Tidak akan jadi 100 ya, tidak akan lebih dari 60 karena kalinya 0, ya. 0, kali 60. Ini kalikan 60. 46. 0,086 Oke. Ini 46 menit dapat menitnya. ya. Paham? Sisa berapa? 0,86 0,086 dikali 60 lagi. 51,6 detik ya. Barang ini dengan ini sama. sama. Derajatnya 7 kali 60 berarti sisa 0,8. Ini dalam posisi derajat. Saya kalikan saja 60. Dapat posisi dirinya. Enggak akan dia di atas 60 karena 0, 0, dikali barang itu pasti di bawah barang itu. Paham ya? Nah, dapat 0,881 kali 60. Dapat katakanlah 12 misalnya ini ya. Di sini 12,432. 12 sudah dapat, masuk ke sini. 0,432 kalikan lagi 60. Habis selesai barang itu. Paham? Rumus dasarnya 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 derajat sama dengan 3600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Siap. Ya udah itu rumus standar. Ya, jadi badan, ya, nggak terlalu ini karena jadi kalau ditanya suhu untuk ya apa tadi? Semua sampai bisa ngabulatur lah ya. Kondisi badannya ya betul, suhu, angin, cahaya, endapan ya. Nah kalau endapan tadi tambah aja, ada juga endapan atmosfer. Jadi artinya awan yang kabur mempengaruhi gerakan pasukan terutama mobilisasi udara. Ya. Jika jarak pandang mungkin di bawah 100 meter, heli tidak bisa bergerak. Itu namanya endapan yang ada di atmosfer, di awang-awang situ ya. Ngabulatur lah, Win pasti bisa ngabulatur di sana. Nah, ini dia. Oke, next kita lanjut. Alat navigasi kita masukkan ini saja, peta. Kemudian protektor alat bantunya, ada kompas. Nah, kompas kita ajarin sedikit ya. Kita ajar sedikit sambil bawa kompas dalam kelas itu. Kita setting kompas tadi ke 0, baru kita ajari dia berapa orang perwakilan untuk orientasi peta. Kita tunjukkan. Kemudian cara bidik kompas yang kita ajari juga nanti ya.
Ini tidak mungkin saya masukkan semua slide di sini. Ya. Kemudian, cara kompas yang ada tinggal buka ini sejajar ada di Presipitasi. dalam kelas itu aja. Oke? Sehingga dia pas kita praktik di situ ada pas di lapangan dia sudah familiar. Nah, navigasi darat. Nah ini, navigasi darat di sini bergerak dari tempat ke tempat lain ini pengertiannya ya. Dengan menggunakan kompas dan peta. Ya bisa juga dengan GPS. Dia menuju ke suatu tempat lah gitu ya. Jadi ini orientasinya. Ini bisa dijelaskan ini. Letakkan kompas biasa lah, letakkan kompas pada peta ya kan. Kompas diputar dulu 0 derajatnya diarahkan ke sejajar dengan 360-nya. Kemudian garis apa namanya itu garis yang ada Rambut. rambut itu sejajar karena putar peta, petanya digeser sampai gitu ya. Cuma nanti coba sebelum kita dicoba. Kalau dengan tanpa alat ini kita ajarkan teorinya saja. Jadi dia mencari arah utaranya, perhatikan di sini, dia bisa melihat matahari. Oh, matahari barat. Kalau saya menghadap ke barat, berarti utara saya ada di sebelah kanan. Oh. Minimal 2 buah titik ada di peta dan di Section. medan dan terlihat. Ini kata kuncinya ini. Terlihat. Ada di peta, ada di medan. Orang itu nggak bisa. Ada di peta, ada di medan dan terlihat. Terlihat oleh kita. Binilah di sini. Dan jangan lupa ada section ya. Saya nggak tahu posisinya di mana di sini. Ini ada di peta, titik A, titik B juga ada di peta dan terlihat bidik di sini. Kita kompas. Jangan lupa B position. Itu yang penting. Ketika saya membaca dari sini ke sini, kalau ini 45, ke sini katakanlah 30 derajat. 30 derajat saya baca dari kedudukan saya ke titik ini. Artinya ini ditambah 180 Berapa? 21. 210. Arahkan protektor ke sini. Protektor ke sini, tarik 210 derajat, ke sini dan dari gunung ini kita nariknya. Sepanjang mungkin. Demikian pula Alek baca ke sini. 270, 360, 320. Baca Alek ke situ 320 derajat. Lebih dari 140. 140. Berarti dikurang 140 derajat sama dengan 140 Bang. Berapa? Isinya 140. Isinya 140, 140. Dari titik ini ngompaslah ke sini. Bukan ngompas, tarik protektor. Protektor itu kan ada derajatnya. Pakai benang boleh. Kalau bagus pakai benang dikasih tarik. Tarik dari sini ke sini. Inilah CO kita. CO kita. Paham sampai sini? Kedudukan kita. Kalau ada yang nanya, Pak, jika lebih Pak, titiknya ada 3. Kan syaratnya minimal 2 titik. Ada 3. Lebih bagus. Tepuk tangan itu bagaimana? Ditarik Pak, titiknya tidak berpotongan Pak. Dia jatuhnya ke sini Pak. Di mana kan koordinatnya? Koordinatnya kalau secara teori X ini tambah X ini tambah X ini bagi 3. Y ini tambah Y ini tambah Y ini bagi 3. Itu secara teori akurat. Tetapi kita dengan visualisasi koordinat perpotongan sini ini sama ini toh. tengahnya. Itulah CO. Paham sampai sini? Paham ya? Siap. Itu yang diajarkan kepada karena ini rendering, ilmu rendering ini. Kalau kita mengadakan lomba rendering, karena saya pernah mengadakan apa itu resection, resection adalah menentukan kedudukan diri sendiri. Menentukan kedudukan diri sendiri. Kita mau ada, kalau istilah di teori itu ada di sini ada asap, ya toh? Sarannya bersama. Ada 2 buah titik yang ada di medan dan terlihat 3 titik nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Cuman jarang melakukannya karena kita bergerak. Kalau di Malang itu saya pernah praktek itu bergerak dulu kita ke Gunung Panderman. Dari Panderman bidik ini pusdik, bidik. Ini nggak perlu dikasih mood.
Langsung dari situ tarik aja, berapa yang kita baca, tarik aja. Sepanjang mungkin. Ya toh? Dari Gunung Panderman bergerak lagi kita ke gunung apa sih? Jack. Bukir. Gunung Bukir ya? Bisa. Ya, bergerak lagi kan? Atau Arjuna lah. Arjuna. Lembah Gunung Arjuna. Ya, bergerak lagi kita ke Gunung Arjuna. Ini jaraknya 18 kilo. 18 kilo itu jarak di peta, jarak di medan bisa dikalikan 2 karena yang gunung. Nah, jadi kan Kaki gunung. katakanlah ini Arjuna, apa Arjuna? Gunung Arjuna. Arjuna, Bromo, Paderman, Arjuna. Inilah CO-nya musuh. Intersection. Oke. Kok melenceng Pak? Ya memang melenceng. Justru kalau benar tepat sih salah. Tapi kita sudah tahu ancang-ancang posisi kita ini. Kayak kita baca GPS lah. Head itu bukan spot. Dia ada EP, estimasi position error namanya. Ada EP di situ bisa 10 meter, Perkiraan. bisa 15 meter. Tapi kita sudah bisa berbuat. Udah akurat. Dengan kita sudah tahu posisi kita berbuat, saya mau kemana ini? Kan gitu. Kita bisa laporkan ke posko kalau ada di Indonesia. Oke, next. Next section sudah, terus. Naik ke bawah lagi, naik ke bawah, paling bawah. Ya, paling bawah lagi. Ya. Langsung dari pas, baris bakal ya. Naik lagi ke, nah ya. Nah, GP. Masih GP. masih GP. Bawahnya lagi. Oh ya, sudah GP-nya di bawah ya. TP di bawah. Kita GP dulu. Nah, ingat ya kalau koordinat G ya, G sama P. Ini jangan terbalik ngajarnya. Ya, TP dulu. Nah, segini aja ya. Nah, ini peta topografi. Peta salah, 1 berbanding 50.000 ya. Nih, koordinat G, misalnya koordinat B, perintahnya begini. CO G sama dengan 0509 50 kemudian 09 ini ya 50 kemudian 15 20 P sama dengan 16 50 yang 50 aja paling gampang ya 16 50 11 40 ini diplot dulu perintah G G nya berapa? 09 G 09. 09 berapa? Nah, masih 09 oh bukan. tengah-tengah. Salah ini kan 09 15 14 50 09. kemudian 09 09 50. 20 14 50 di sini ya Tengah-tengah. paham di tengah kemudian 9 20 nah ini bagi 10 ya Tengah-tengah. nah di sini lah kira-kira 20 sini ya 20 ya sini lah ya ini koordinat G oke masuk lagi koordinat P berapa itu 16 50 11 40 sebelah sini ya ini P paham ya ini tarik garis paling panjangnya nih nggak apa-apa makanya kita sudah buat peta. Ingat G dengan P start selalu dari G mau maju mau mundur dari G kalau beritanya mundur dari G mundur di sini paham ya kalau maju ke sini nah, perintahnya ma 3.000 jangan 3.000 terlalu banyak 2.200 mu ki 1.800 langsung action 2.200 berarti 2,2 kilo paham kan? Satu ini 1 kilo wen 2 kilo sekitar sini wen sekitar di sini paham?
Pakai penggaris 2,2 kilo. Ini titik maju. Ki, berarti kita di sini. Kiri. Berapa kilo? 1.800. Satu karpa ini berapa? 1 kilo. Ya. Ini, ya. Ini 1 kilo. Siap. 800, 2 kilo sini, 800 kita sini ya. Siap. Oke. Ini sas. Koordinat sas. Ini, ya. Nah, paham? Paham ya, Ben? Siap. Nah, sasaran ini diplot sama dia. Berapa sasaran ini? 12. 12 berapa ini? Her? Ini Her. 12 berapa ini Her? 11, 60. 14, 60. masa 60 Her? 50 aja di sini. Kan 3 batas. Iya, 80. 14, ini 50 sini. Ini 80. Nah, 80. 14, 80, terus Siap. 11. 11, 50 sini tengah-tengah. 60. 60. Kalau dia sudah jawab ini benar. Ya, kalau dia jawab 59, 68 benar kan? Ya, dia jawab 82, 81 benar kan? Ya, kecuali kalau jauh sampai 34 poin di bawah. Paham ini ya? Siap. Paham ya? Siap. Ya, masuk. Nah, dah. Sama kayak yang tadi ya. Ini peta hipotesa juga ya. Nah. TP, titik, ingat. Kalau TP itu titik, berarti satu koordinat. COTP, katakanlah 20, 80, 18, 50. Langsung ke koordinat TP. 20, 80 di mana? 20, 80. 20. Sini kan? Ya. Nah, 20, 80. Ya, toh? Kemudian 18, 50 di mana? Ya nanti angkat 18. 18 di sini ya. Ya, setengahnya. Nah, berarti yang ini kan? Ya, ya tengah. Jadi perpotongannya lebih kurang di sini. Ya, ya. 18, 50 sekitar sini. Paham sampai sini ya? Paham. Inilah COTP. Paham ya? Siap. Sampai di sini, Wen. Ada perintah. Coba saya perintah PP dan atas. Nah, ini. Ini PP. Bawa PP. Barat Nah, timur. ini. Utara, selatan, timur, barat. Nah. 2.300. Barat B 1.600. Langsung aja. Dia ke utara berapa? 2.300. Berarti 4 cm. 4 cm 6 mili. Nah, 4 cm 6 mili. 4, 6 milinya di sini. Oke, kemudian kemana lagi dia? Barat Berarti ke kiri. kiri. Berapa? 1.600. Katakanlah sini ya. 2 cm 4 mili 3 mili. Ya, katakanlah sini ya. 3 mili. Nah, di sini. Inilah sasaran dia. 6 mili 6 mili. Ini sas. Paham? Berapa sasnya? 20. 20 berapa ya? 20 03 lah, ya. Dan mepet garis kan? Koordinatnya, kemudian 20 lagi 20 60 lah ya. 60. Paham? Paham ya? Ya, GP kan? Itilaf ini hanya pengantar saja, ya. Tidak Itilaf. begitunya. Pengenalan. Itilaf itu penyimpangan. Ya. Itilaf itu penyimpangan dua buah garis yang ditarik dari satu titik menuju ke utara sebenarnya, utara peta dan utara balik. Nah itu kalau komentar itilaf. Itilaf itu bahasa Arab. Artinya penyimpangan. Ya. Ketika ada pertanyaan UP, UM 10 menit timur, ingat UP ini utara peta, jadi digambar lurus-lurus dulu, biar cantik. Nah ini utara petanya. 10 menit timur ya, bisa diajari Pak Ngkos dulu. US itu kapten lah, P itu bingung lah. UP itu letu,
UM itu Reda. beda. Ketika ada UM 10 menit timur, siapa yang ke timur? Berarti yang di timur adalah UP ke timur. UP-nya di timur. UP-nya di timur, supaya UP di timur, berarti UM harus di Barat. harus di barat. Panahnya ke kanan. UM, lambang apa? Bendera. Ah, ini UM. Kanan. Oh. Sudah begitu aja. Kalau ada kalimat seperti ini harus tahu kan, ini 10 menit timur, UP lebih 10 menit timur. Oh, UP-nya kan timur. Sekarang UM 5 menit barat. Ingat, gambar dulu UP lurus-lurus. Ini UP. Perintahnya apa? UM 5 menit barat. Siapa di barat? UM-nya. UM. Karena dia, kalau saya UM masuk ke barisan, saya tetap gambarnya logis. UP harus lurus. Sekarang ini UM 5 menit barat. Siapa ke barat? Siapa ke barat? UM. Belum nyambung juga ini lah. Ini lebar ini. Ini Sofian ini. Ini Teguh. Ini Bayu. Ya. UM 5 menit barat. Oke, kamu UM kau ke barat UM. Barat sebelah kiri kau sini UM ya. Enak aja nyuruh senior kok ke barat. Berapa nilainya? Nilainya 5 menit. Nggak usah tulis barat lagi. Orang sudah bisa baca ini. Kalau begini UPW 5 menit barat. Kalau gambar ini sudah benar, pertanyaan koyok opo gambarnya masih benar, pasti bisa jawab. Kalau yang kedua itu yang 10 menit itu panahnya ke kanan bukan? Gimana? Yang ini yang 10 menit. Nah itu kan timur Pak. Lancip UPW 10 menit timur. Nah, panahnya ke timur berarti Pak. Yang ini yang 10 menit. UM 10 menit timur. Siapa yang ke timur? UM. UM. Iya. Ya berarti UM di sini ini juga salah ini. Masalah itu. Itu. Timur. Begitu. Oke. Paham ya? Ya. Sekarang USUP 8 menit timur. Di barat. Gambar dulu UP lurus-lurus. UP lurus. UP dulu digambar karena dia utara-utara. Siapa yang ke barat? Yang ke timur ya? US. USUP timur. UP timur. US-nya ke timur. USUP yang paling senior siapa? US. Ini. US timur. US ini kapten. UP itu letu, UM itu reda. Kalau ada USUP 10 menit timur, siapa yang ke timur? US. Nah, supaya UP di timur, berarti UP harus sebelah kanan. Supaya dia sebelah kanan, US-nya ke sini. UP tetap lurus. Baru ini apa? US dulunya apa? Bintang ya. Nah, ini berapa 8 menit? Nggak usah. Timur. Udah jelas. 8 menit aja. Paham sampai sini? Cuman karena daya ingat saya agak masih tinggi dikit kan masih bisa. Join operasional grafik masih terjawab lah.